Oke, selamat datang buat teman-teman yang baru mampir. Di video sebelumnya, gue belum perkenalkan diri ya, maaf. Perkenalkan, nama gue Faris. Kalau kalian belum nonton video yang sebelumnya, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Dan gue juga mau ngingetin, di sini gue bukan pro untuk masalah komputer atau segala macamnya ya. Gue hanya ingin bagian pengalaman gue dalam merakit PC. Ini juga merupakan pertama kali yang gue ngerakit PC ya. Jadi maaf kalau terlihat berantakan atau gimana-gimana, banyak kekurangan juga, pasti mohon dimaafkan. Tapi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja ke videonya. Oke. Oke. Di sini kita sekalian unboxing ya. Untuk ini motherboardnya kita pakai Gigabyte B460M Aorus Pro. Oh iya, sebelumnya maaf, video suara di video yang gue pakai ini agak error gimana gitu, jadinya gue pakai record lagi ulang untuk yang biar suaranya lebih bagus. Ada kartu garansi, isinya ada apa lagi di dalamnya? Aduh, banyak buku-buku tuh, buku manual dan ada baut tapi gue nggak tahu bautnya itu buat apa. Oh, dapat kabel SATA-nya juga, SATA untuk ke data, karena powernya itu pasti udah dapat dari power supply, jadi dapat kabel SATA-nya 2, berarti kalian nggak usah beli kabel SATA lagi. Ada buku manualnya juga. Oh ya, sedikit tips sebelum kalian merakit, ada baiknya kalian membaca manual booknya terlebih dahulu. Oke, itu ada CD-nya juga. Oke, sini gue cepetin aja. Nah, motherboardnya nih, tuh salah satu gue milih ini karena tuh belakangnya itu udah lengkap banget colokan-colokannya. Tuh audionya itu ada sampai 6 speaker mic, nggak tahu buat apa, banyak banget. Dan udah nggak perlu pakai backlight panel lagi karena udah terintegrasi di situ ya. Ada 6 tuh. Itu gue lagi ngejelasin audionya, lagi ada banyak tuh, tapi gue juga nggak tahu itu audio buat apa. Terus selanjutnya ada USB 3, ada berapa, 1, 2, 3, ada 3 lumayan banyak juga. Itu ada LAN port, ada USB Type C, ada HDMI, dan display port dan DVI port, dan ada tiga itu colokan untuk monitornya, pakai HDMI, di display port dan DVI port. Dan PS2 portnya itu ada dua, yaitu untuk USB portnya itu bisa untuk keyboard atau mouse, dan ada USB 2.0 nya juga, ada 2 piece. Selanjutnya gue ini ngejelasin prosesor. Oke, gue jelasin sedikit bedanya Core i5 10400 dengan 10400F. Jadi kalau 10400F ini dia nggak terintegrasi dengan GPU atau grafik adapter gitu, dan kalau yang 10400 itu sudah terintegrasi dengan graphic card. Oke, jadi kalau kalian monitor dicolokin ke motherboard,
kabelnya itu entah itu dengan kabel HDMI, kabel DVI, kabel VGA atau kabel display apapun nggak bakal bisa tampil ya di monitor. Itu salah satu kekurangannya sih. Jadi ya sayang aja untuk display portnya nggak pakai, yang di motherboard itu nggak bisa kepake. Oke, gue cepetin lagi. Nah, di sini udah buka. Jadi selama proses buka-bukanya itu kalau lama gue cepetin. Ini pakai fan bawaan dari Intelnya ya. Fan bawaan dari Intelnya udah ada thermal passnya tuh, yang warna abu-abu itu tuh di tengah-tengah tuh. Jadi kalian gak usah pakai tambahin thermal pass lagi, kecuali kalian pakai fan atau cooling dari yang enggak satu paket sama prosesornya. Jadi harus dikasih thermal pass. Oh ya, untuk prosesor kepingan-kepingan kuning itu jangan kalian pegang ya, karena akan bermasalah ke kinerjanya kalau kalian pegang. Misalnya kalian berkeringat, itu kinerja prosesor akan bermasalah. Oke, jadi pegangnya kayak gitu tuh. Jadi pegangnya kayak ini yang gue lagi contohin tuh, pegang pinggirnya aja. Oke, hati-hati nih sama prosesor ya, pegangnya harus hati-hati. Untuk masangnya itu sebentar, itu masih kerepotan, masih baru soalnya pertama. Ada, jadi di ujungnya itu ada segitiga biru, ada tanda panah atau segitiga gitu. Jadi kalian pasin sama di motherboardnya. Jadi posisinya itu yakinkan segitiganya itu sama. Kalau ini di pojok kiri bawah, nah jangan dipegang juga tuh yang di motherboard. Untuk pin untuk prosesornya itu jangan dipegang juga. Jadi kalian pasin, jadi logo Intelnya itu akan ada di atas. Oke, pasang, dan pasangnya itu untuk prosesor sih gampang banget. Kalian tinggal posisiin sama posisinya sesuai yang arahan tadi, yang ikutin tanda panah itu. Dan pasang itu nggak usah ditekan, kalau kurang pas goyang-goyangin atau geser-geser dikit. Jadi ntar dia udah nggak bisa goyang-goyang lagi, berarti itu udah ngunci. Tinggal tutup aja langsung, dan itu hitam-hitamnya yang jadi protect untuk prosesornya akan otomatis lepas sendiri. Oke, tuh kan langsung lepas sendirian hitam-hitamnya. Oke, dan selanjutnya udah proses pasang prosesor sudah. Nah sekarang nih kita tinggal pasang fan-nya ya, fan-nya. Gua minum dulu. Oh iya, pasang fan-nya nih, untuk kabel powernya jangan terlalu jauh ya dari colokannya. Tuh, colokannya ada di situ. Pastikan kabel fan-nya itu nyampe untuk dipasang di sebelah situ. Oke. Kalau nggak nyampe ya kasihan prosesornya, nggak bisa nyala, panasan terus. Jadi kinerjanya nggak bisa maksimal. Oke. Hati-hati juga pas masang ini.
perhatikan juga ya, jangan sampai kebalik masang kabelnya lo, ntar nggak nyala. Kalau nggak nyala bahaya, kalian harus cek ulang lagi, bongkar lagi. Jadi sebelum pasang diperhatikan dulu baik-baik. Oke. Pasangnya tinggal tekan ujung sama ujung tuh, seperti yang gue contohin nih, sisi ujung sama sisi ujung satunya lagi, jangan sebelahan. Oke. Nah, kalau udah terdengar bunyi klik gitu, berarti udah ngunci. Nah, selanjutnya ujung-ujung yang selanjutnya juga ditekan. Dan ada lihat bawahnya nih, kalian lihat penguncinya pastikan kuat juga ya. Dan nih, perhatikan baik-baik. Di sini gue tunjukin penguncinya itu yang warna hitam yang menonjol-nonjol di bawah itu ya. Kalian pastikan tuh hitam-hitam itu harus nonjol. Itu sebagai penguncinya di prosesor pengaitnya, biar nggak lepas. Oke. Penguncinya kalau gitu udah kuat, lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Untuk tinggal pasang kabel power untuk fan-nya. Kalian perhatikan baik-baik aja sih, nggak mungkin terbalik kalau kalian perhatikan baik kabel antara kabel sama colokannya itu yang di motherboard. Oke. Kalau kepanjangan kalian bisa iket-iket dikit kayak gue, biar nggak terlihat lebih enak gitu di motherboardnya. Jadi kalau udah pasang, udah jadi tuh kan, sesimpel itu masang prosesor. Kalian pasti bisa. Nah, ini selanjutnya kalau untuk yang nggak penting gua akan cut ya. Jadi kita langsung aja pasang RAM-nya. Oke, mulai pasang RAM-nya. Hati-hati juga. Kebalik. Untuk masang RAM ada colokan di bawah giginya itu, kalian harus pasin sama yang ada di motherboard. Oke. Kalau udah pas, kalian pasang aja. Ya ini kan ada 4 slot 4 channel. Jadi kalau untuk kan gue pakai 2 channel, itu bisa kalian pakai untuk aktifin dual channelnya itu pakai slot 1 sama 3 atau 2 sama 4. Jadi kalian harus kasih jeda satu jeda untuk ngaktifin dual channelnya. Oke. Kayak itu gua pasang di slot 1 ya, dan satunya lagi berarti gua harus pasang di slot 3. Oke. Dan cara masang RAM-nya, pertama kalian pasin dan tekan aja kedua ujung sisinya, nanti dia akan kunci sendiri sampai bunyi klik gitu. Kalau udah terdengar bunyi kayak gitu, pasti udah kunci. Oke. Sudah. Ke tahap selanjutnya, pasang RAM dan prosesor sudah terpasang. Selanjutnya ini kita masang langsung ke casingnya. Nah, pas proses bongkarnya ini kemungkinan akan gue percepat aja biar nggak makan waktu yang lama. Bongkar ini yang paling susah dari ngerakit PC itu menurut gue. Ntar di sesi
baut membaut dan kabel-kabelnya ya. Tuh parah sih, bakal pusing. Untuk pertama kali yang nyoba pasti pusing banget. Oke, kalian baca aja manual booknya untuk agar lebih paham untuk masang-masangnya. Oke, karena di setiap komponen itu pasti ada manual booknya. Wah, hampir jatuh, untung refleks gua bagus. Bahaya juga kalau gitu. Maklum ya, gua masih pertama kali ini. Nah, ini kabel manajemennya kayak gini. Dan ini pas pasang motherboardnya gua cepetin lagi karena gua masangnya terlalu lama. Jadi gue cepetin. Oke. Cukup lama sih ini, makan berapa ya, 10 sampai 20 menit karena gue baru pertama kali, jadi gue nggak tahu harus pakai baut yang mana, keseringan salah baut, dan cara pasangnya gimana gue juga masih ya salah lah. Apa-apa, tapi ini pengalaman yang berharga buat gue ya, untuk merakit PC sendiri. Oke, tunggu aja sampai selesai, kita pasang motherboardnya. Lama juga ya gua pasang motherboardnya. Ya kalau nggak salah habis ini itu pasang power supply ya. Nah, jadinya seperti itu. Kalau udah terpasang, mantap, jadi kelihatan lebih baik. Oke. Selanjutnya pasang power supply. Ini dia power supply yang gue pakai, Aerocolux RGB. Untuk spesifikasi lengkapnya ntar gue taruh di deskripsi. Oke. Seperti ini penampilannya, dari samping, atas, bawah, depan, belakang. Oke. Pasangnya juga akan gue cepetin lagi, biar kalian nggak terlalu bosen. Oke, sorry banget di sini videonya kepotong karena kamera gua mati. Jadi mohon maaf banget ke kalian semua. Jadi videonya pas gua ngerakit ini nggak tahu kenapa kamera gua itu mati. Jadi hanya segini aja yang bisa gue tampilkan. Mohon maaf banget juga banyak cut di video ini karena ya pengalaman pertama gue itu masih berantakan banget dan banyak gue cut, banyak hal-hal yang gak perlu gue liatin. Jadi segini aja yang bisa gue liatin. Dan sebelum kita mengakhiri videonya, gue ada sedikit tips buat kalian untuk membeli power supply. Pastikan itu power supply kalian itu udah bersertifikat 80+. Setelah kalian udah nentuin power supply mana yang ingin kalian pakai dan power supply itu punya sertifikasi dari 80+ itu, silahkan cek di websitenya resminya yang 80+ untuk ngecek apakah benar power supply yang kalian pakai itu sudah tersertifikasi. Ntar gue tunjukin caranya ke kalian. Oke? Jadi pertama-tama kalian buka browser terlebih dahulu. Oke, di sini gue pakai Google Chrome. Ke Google aja langsung, tulis aja 80+. Nah, sini akan keluar yang paling atas tuh, 80+ overview. Nama websitenya Clear Result. Nah, susah banget sih ya. Terus kalian klik aja. Oke, udah keluar begini tampilan websitenya. Kita langsung lihat aja view all power supply ya. Oke, sini nih untuk pilihan ininya. Kalau kalian bingung pilih yang mana, kalian ke website itunya dulu, apa namanya, power supply
tulisan nih, tertulis 80 plus 200 volt EU bronze certificate tuh. Sertifikat berarti dia sertifikatnya pakai 230 volt EU bronze certificate. Lagi kita pilih yang ini 230 volt EU sertifikatnya. Nah di sini kalian tinggal cari mereknya. Kalau contohnya gue ya Aero Cool. Nah kan ada lumayan banyak nih Aero Cool. Modelnya itu Lux RGB, pakai Lux. Nah tinggal buatnya berapa. Sebenarnya udah, kalau mau lebih ini lagi buatnya nih 650 sebenarnya udah ketemu. Kita sederhanain lagi aja ya biar keluarnya nggak terlalu banyak. Ini dia kalau mau ngecek sertifikatnya udah tersertifikasi atau belum. Tuh di sini manufakturnya oleh Aerocool, modelnya Lux RGB 650 volt, factory-nya untuk ATX 12 volt, wattnya itu 650 watt. Nah ini keterangannya. Terus ini ratingnya dapat bronze. Nah terus ini daftar sertifikatnya itu tanggal 2 Januari 2019. Ada ininya nih, ratingnya nih, mulai dari awal yang paling bawah itu standar, bronze, silver, gold, platinum, sampai titanium. Nah gitu aja. Jadi sebelum kalian membeli power supply, ada baiknya kalian cek di sini dulu untuk sertifikatnya. Oke, segitu aja. Balik lagi ke videonya. Nah seperti itu dia untuk cara kalian ngecek sertifikasi dari power supply kalian. Dan selanjutnya ini terakhir, gue langsung tunjukin aja hasil akhir dari gue ngerakit PC-nya. Let's go. Segini dulu video rakit PC dari gua. Sorry banget, banyak banget kekurangan dari gua. Kalau ada masukan atau tambahan silahkan komen di kolom komentar. Kalau kalian suka, like video ini, jangan lupa subscribe juga. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.